Selamat siang saudara semuanya, perkenalkan saya reporter Kesha Permata Kolbi. Kali ini saya berada di salah satu tempat pembuatan galamai yang berada di alamat di Tanah Garam. Pada hari ini saya bersama dengan narasumber yaitu yang nantinya kita wawancarai Ibu Adel Sandra. Selamat siang kepada Ibu dan saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan meluangkan waktu untuk mewawancara pada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesha Permata Kolbi, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah pengantar ilmu jurnalistik tentang galamai. Iya, boleh. Baik Ibu, kita langsung saja. Pada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tradisi galamai dalam acara Baralek? Tradisi galamai dalam Baralek adalah sebuah tradisi yang dilakukan di kota Solo, di Minangkabau, khususnya di kota Solo. Dilakukan di pihak perempuan untuk mengantarkan galamai, gunanya untuk tunduak ke rumah laki-laki. Itu harus selalu dibikin galamai di pihak perempuan. Apa makna galamai bagi masyarakat Minangkabau, Ibu? Makna galamai dalam masyarakat Minangkabau itu adalah sebuah kelekatan persaudaraan di dalam adat istiadat Minangkabau, yang itu akan disajikan di setiap acara adat istiadat. Seperti contoh, itu akan disajikan nantinya untuk acara batundua. Selanjutnya Ibu, apa saja bahan dan bagaimana proses pembuatan galamai itu, Bu? Bahan dalam pembuatan sebuah galamai itu, Ananda Kesha, yang harus kita sediakan pertamanya itu adalah santan. Dari santan, kemudian gula Jawa, seterusnya tepung beras, ya. Kemudian ya ada lagi vanile sama daun pandan. Proses pembuatan galamainya bagaimana, Bu? Baik, cara pembuatan dari proses sebuah galamai itu ya, Nela Kesha. Setelah tadi itu ada bahan-bahan baku yang harus kita sediakan. Yang pertama itu tepung tadi itu ditaruh di suatu wadah, kemudian kita campur dengan santan, itu pati santannya tadi diaduk-aduk dulu supaya nggak ada buku-buku, kata orang Solo, dan bergerindil, gumpalan-gumpalan, ya. Kemudian kita saring biar dia agak itu licin, artinya ya kita saring, Kesha. Nah, di satu sisi gula merah tadi itu kita rebus, kita bikin dia seperti hampir menyerupai karamel, tapi tidak seperti karamel, agak memerah sedikit. Lalu di kompor kita sediakan kuali, ya. Kuali itu kita tambahkan agak dua gayung air, kita masak, itu pun tidak sampai mendidih. Setelah dia panas, air itu kita masukkan yang namanya tepung tadi itu, diaduk-aduk sampai kalis dan merata. Lalu kemudian kita masukkan gula merah tadi. Gula merah yang telah kita cairkan, kita aduk bersamaan sampai dia kalis. Aduk terus menerus, tapi tidak mempergunakan api yang besar. Nah, kita mempergunakan api kecil, tapi cenderung agak besar sedikit lah, ya. Nah, kemudian diaduk terus sampai kalis dan tidak lengket lagi di adonannya kita. Seperti itu. Selanjutnya, siapa yang biasanya terlibat dalam pembuatan proses galamai ini? Oke, yang terlibat dalam proses pembuatan galamai, apalagi di tempat kita pesta, ya Kesha, seperti ya yang terlibat itu ya bundo-bundo kanduang, yang sepertinya misalnya tetangga-tetangga yang kita panggil untuk melaksanakan atau memasak lah gitu, ya, bisa kita panggil, itu bisa membantu kita menyelesaikan. Mereka tidak akan pergi sebelum galamai kita itu selesai. Jadi mereka bertanggung jawab, artinya oke, terlibat ada bundo kanduang yang kita panggil, kemudian ada warga tetangga yang kita panggil untuk menolong dan membantu kita dalam proses pembuatan sebuah galamai. Karena proses pembuatan galamai itu memakan waktu 4-6 jam. Nah, makanya kalau ibu-ibu itu tetangga sekeliling, kalau belum selesai pembuatan galamai, mereka belum akan pulang karena merasa itulah tanggung jawabnya. Seperti itu. Selanjutnya, siapa yang masih mempertahankan tradisi galamai hingga saat ini, Bu? Yang mempertahankan tradisi galamai sampai saat ini, khusus untuk kota Solo, ya Kesha, itu masih dipertahankan dari generasi, mungkin generasi di atas ibu sampai ke bawah, kita akan melestarikan terus. Sampai hari ini masih dilaksanakan pembuatan galamai itu dan masih dipertahankan, khususnya di Tanah Garam. Kalaupun di daerah lain masih mereka pertahankan, tapi khusus di Tanah Garam, kita masih mempertahankan adat istiadat setempat.
Selanjutnya, di mana tradisi pembuatan galamai biasanya dilakukan? Oke, tradisi pembuatan galamai itu dilakukan Kesa, misalnya untuk acara adat barale, misalnya dari pihak perempuan, itu dilaksanakan di rumah pihak perempuan, apakah itu di samping rumah, atau ada lagi ruangan yang terbuka di belakang rumah, boleh. Nah, jadi kalau untuk pembuatan galamai, kita bisa kalau itu melihat porsi, kalau kita besar ya pakai tempat yang agak luas, itu masih di sekitaran rumah bisa, di perkarangan rumah lah, seperti itu. Selanjutnya, di mana galamai disajikan dalam rangkaian acara barale? Oke, galamai itu disajikan ya Kesa ya, di dalam acara barale, khususnya itu ada tempatnya Kesa, seperti untuk kita mengantarkan ke rumah pihak laki-laki setelah ada hajatan barale dari pihak perempuan, itu dimasukkan di dalam piring besar ya, namanya kalau di Solo itu piring gadang. Piring gadang itu terbuat dari keramik gitu Kesa, itu tidak semua orang akan memiliki di rumah tangga, itu jarang yang memiliki. Piring gadang itu akan dimasukkan ke dalam, itu yang terbuat dari bahan bakunya itu keramik ya, kemudian ada ukiran-ukirannya seperti itu. Nah, itu akan ditaruh di situ, kemudian ada lagi yang kecil-kecil Kesa, seperti talam yang dari plastik itu ya, itu untuk dibagi-bagi kepada orang yang membantu kita membuat galamai tadi. Bisa di dalam sia juga ada namanya, apa ya, sia renjeng yang besar itu ya. Nah, di sana kita letakkan oleh ibu-ibu yang membuat galamai tadi untuk hantaran berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya, kapan galamai ini mulai dibuat? Menjelang barale kah atau bagaimana? Oh iya, galamai akan dibuat mulanya itu menjelang barale ya. Menjelang barale udah dibikin seperti ya H-2 atau H-3. Soalnya nanti H-4 itu kan udah dibawa ke rumah pihak laki-laki. Jadi kita pembuatan galamai itu H-2 sebelum kita pesta. Mengapa galamai masih dipertahankan di Minangkabau ini, Bu? Oh ya, galamai dipertahankan sampai hari ini karena itu adalah masih tradisi dari adat istiadat dari dahulunya, sebelum generasi ibu sampai generasi hari ini kita masih akan tetap mempertahankannya. Karena itu adalah tradisi dari adat Minangkabau. Seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya masyarakat dalam mempertahankan tradisi galamai di tengah perkembangan zaman? Upaya masyarakat di Minangkabau untuk mempertahankan galamai supaya jangan punah begitu saja, berbagai cara dan upaya akan kita lakukan untuk menjaga kelestarian tradisi menggalamai dengan berbagai cara atau memodifikasi ya. Memodifikasi artinya ya apakah itu tampilan, rasa, kemudian dengan berbagai kemasan dan mengenalkan apa itu galamai kepada generasi sekarang dengan berbagai cara ya, seperti adanya bazar, kemudian dengan adanya pameran, atau mungkin juga dengan adanya ya konser apalah gitu ya ke saya, supaya kita bagaimana cara supaya galamai ini tidak hilang begitu saja. Dan kita masih bisa melestarikan untuk generasi berikutnya, seperti itu. Baiklah Ibu, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan Ibu tentang bagaimana cara memasak galamai ini. Dan saya akan membantu Ibu lagi, saya juga akan melibatkan Ibu lagi ke depannya untuk proses pembuatan galamai. Boleh, dengan sangat senang hati sekali Kesa Ibu menerima dengan kedatangan Kesa dan mungkin teman-teman yang lain agar bisa mengembangkan lagi tradisi Minangkabau ya nak ya. Pemirsa sekalian, hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara proses pembuatan galamai yang ada di Tanah Garam saat ini. Di tengah perkembangan kuliner modern, masyarakat Tanah Garam masih mempertahankan proses pembuatan galamai secara tradisional. Kepulan asap dari tungku kayu mewarnai proses pembuatan galamai yang masih dilakukan secara tradisional. Adonan terus dihaduk hingga menghasilkan tekstur yang khas, menjadi bagian dari tradisi yang tetap dipertahankan menjelang acara pelaksanaan barale. Baiklah, sekian laporan saya dari Tanah Garam tentang proses pembuatan galamai. Saya Kesha Permata Kolbi dan saya kembalikan ke Studio D.